Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita bersama-sama bertemu lagi walaupun banyak saudara-saudara kita belum bisa hadir karena liburan awal tahun. Ya, kita yang bisa hadir bersama-sama datang mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan di awal tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama saya akan menyampaikan info gereja buat minggu depan. Untuk minggu depan 10 Januari 2021 dengan tema iman yang menyelamatkan. Pengkhotbah dilayani Pendeta Yosua, ditulis Yaken Ahan Sujoto, pemusik Ibu Meliawati, penerjemah Bapak Erik Nathanael, penyambut Bapak Emmanuel, doa syukur Yaken Lukas, LCD Ibu Indri. Kemudian kita doakan untuk Ibu Asmara Ginting dalam masa pemulihan, Ibu Harima terserang stroke, kita doakan sama-sama kedua ibu ini, Ibu Asmara dan Ibu Harima. Kita juga doakan untuk jemaat yang berusia lanjut. Kemudian ketiga, kita berdoa juga untuk penanganan COVID di Indonesia. Untuk persembahan minggu lalu 27 Desember dengan jumlah hadir 32 orang dengan jumlah persembahan 727.000. Baik, demikian info gereja sampai di sini. Mari kita masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh terlebih dahulu. Ibadah di awal tahun 2021 dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan, kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Aku percaya padanya.
Imam Rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hati kita untuk persembahan. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mengambil bagian untuk pelayanan persembahan. Ya Tuhan, mau setiap kami, berkati setiap kami, segala pekerjaan usaha kami. Kami percaya Engkau memelihara umat-Mu di segala kondisi, dalam di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dulu. Lebih dari pemenang, dan kita selalu jadi pemenang segala keadaan. Tengah-tengah kesulitan kita selalu memenangkan dalam
dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Bertiga hari Tuhan kami melewatinya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan, semua pemeliharaan dan kasih sempurna daripada Tuhan atas kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini mengawali sepanjang tahun ini, kami mau diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu agar kami bersandar kepada tangan yang kuat. Tangan yang kuat itu adalah Engkau. Tangan yang kuat bukanlah harta kami, bukanlah jabatan kami, bukanlah posisi kami, tapi tangan kuat yang kami tahu tidak akan pernah goyah dengan keadaan dan kondisi apapun, itu adalah Engkau sendiri. Amin. Dan Tuhan, kami mau bersandar kepada Engkau. Berkatlah pada pagi hari Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, ingatkan kepada kami betapa kami perlu Engkau untuk menopang dan menolong kehidupan kami. Berdoa, bersyukur pada pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Begitu saya mengajak kepada kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersandar kepada tangan yang kuat. Ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengawali tahun yang baru, tahun yang lalu, tahun 2020, kita penuh dengan optimis, penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin kita masih ingat dalam ingatan kita tahun baru itu dimulai dengan banjir besar, gitu ya. Tahun baru dimulai dengan banjir besar di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Ya, nggak selang berapa lama banjir besar terjadi lagi di bulan di awal Februari, juga di akhir Februari. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita katakan, wah, memulai tahun aja kita penuh dengan hal-hal kejutan yang luar biasa. Ya, khususnya di bulan Februari tahun 2020 banjir besar di mana-mana. Ya, khususnya di Harapan Indah, hampir semua wilayah itu tergenang. Daerah yang nggak pernah masuk air jadi masuk air. Lalu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita disurprise-kan kembali. Ya, di bulan Maret, awal-awal Maret, mulai terdeteksi ada virus corona masuk ke Indonesia. Ya, ada satu keluarga di Depok yang dicap sebagai pertama kali terjangkit virus corona. Lalu mulai menyebar kemana-mana dan sampai hari ini, ya, suasana kacau, semua menjadi tegang. Ya, semua perusahaan ditutup sementara, sekolah ditutup sementara, sekitar 2 atau 3 minggu jalanan sepi, gitu ya. Karena pemerintah katakan, ayo kalau mau selamat di rumah masing-masing. Kalau mau selamat, jangan keluar rumah, jangan bertemu dengan banyak orang. Sebisa mungkin kalau tidak ada urusan, kita di rumah. Awal-awal mungkin orang mengikuti, tapi makin lama perutnya nggak bisa kompromi. Ya, kalau saya nggak keluar rumah, kan dari mana sih dapat duit? Kalau saya nggak keluar rumah, dari mana sih bisa dapatkan makan? Orang mulai, udah kita beradaptasi dengan kondisi dan keadaan. Sampai hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, tahun yang lalu tidak terprediksi, apalagi tahun ini.
Jadi diperkirakan kalaupun vaksin itu sudah disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, diperkirakan kurang lebih sekitar 3 tahun lebih baru seluruh orang Indonesia itu bisa menerima vaksin. Sampai hari itu masih ada nggak? Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita. Yang perlu kita pikirkan hari ini adalah, kalau saya melangkah, Tuhan pasti akan menuntun saya. Amin. Kalau saya melangkah, Tuhan pasti akan menuntun saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita kalau mau berjalan keluar kota atau ke tempat yang asing buat kita, yang belum pernah kita dengar, Bapak Ibu, setiap kita di aplikasi handphone kita sudah ada Google Map. Ya, Google Map ini ya boleh dikatakan 80% dipakai oleh pengendara. Ya, untuk menunjukkan arah. Misalnya mau kemana nih? Mau ke Taman Harapan Baru. Saya percaya kita hari kan nggak perlu pakai Google Map ya. Kemana pun kita tahu gitu ya. Kita tinggal ketik gitu ya, mau kemana? Lalu mulai diarahkan 200 meter belok kanan, setelah itu belok kiri, terus jauh 3 km contohnya begitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Google Map ini nggak selama-lamanya bisa kita andalkan juga. Seringkali Google Map ini justru membuat kita nyasar, gitu ya. Seringkali membuat kita nyasar. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, yang segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia, ya seringkali itu tidak sempurna. Tapi ada satu hal yang kita percaya, bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dalam hidup ini dikatakan kita tidak bisa tidak mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah membawa orang Israel melalui tangan Musa, Allah tunjukkan otoritasnya kepada mereka. Apa tuntunan Allah kepada mereka? Dia awan dan dia api. Ya, Musa dan bangsa Israel sudah mengalami sendiri betapa Tuhan bisa diandalkan ketika Tuhan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa? Ya, awal tahun ini sebenarnya dari sinode temanya itu adalah beriman sepenuh hati. Ternyata saya memberi tema kepada Lukas juga salah. Ya, kemarin ketika ada di Cirebon, ketika saya berdoa, saya diingatkan oleh Tuhan, kayaknya harus mengawali tahun ini dengan sebuah statement bersandar kepada tangan yang kuat. Bersandar kepada tangan yang kuat. Kenapa kita harus bersandar pada tangan yang kuat? Karena Dia adalah Allah yang menuntun langkah hidup kita. Dialah Allah yang mengarahkan kita sampai kepada tujuan kita. Kenapa kita harus bersandar pada tangan yang kuat? Yang pertama adalah bahwa Tuhan tahu jalan yang ada ini. Yang 17 sampai dengan yang 18, bagaimana ketika Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Allah tahu apa yang akan dihadapi dan kondisi-kondisi seperti apa yang akan dilalui oleh orang-orang Israel. Ya, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, mungkin di sini ada sedikit keraguan daripada Allah kepada bangsa Israel. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah membawa mereka melalui jalan yang berputar, membuat mereka nyaman dulu. Jangan sampai mereka tuh menyesal kalau mereka menghadapi peperangan. Udah, bawa mereka dulu jalan yang santai, jalan yang nyaman, jalan yang enak. Ya, ayat 18, Allah menuntun bangsa itu berputar di jalan padang gurun menuju ke laut Teberau. Ada sebuah statement yang diberikan bahwa dengan siap berperang berjalanlah Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kita setahu-tahunya kita dengan jalan. Ya, kadang-kadang kita ada pada satu kondisi di mana kita bingung harus lewat jalan mana. Belok kanan atau belok kiri. Ya, kita seringkali pakai intuisi. Menurut saya belok kanan itu benar, tapi ternyata salah. Ya, saya ingat di bulan Oktober ketika melayani pemindahan makam, saya sempat salah jalan. Jadi saya harus berputar melalui ke jalan yang belakang, masuk ke jalan kecil. Ya,
dalam feeling saya, dalam kiri ini benar, karena nanti akan ketemu di titik di mana teman-teman itu berkumpul di situ. Ketika saya belok kiri, Bapak Ibu, waduh, saya ketemu jalan yang kecil, tumpukan sampah, turunan yang terjal, dan gak ada tempat berputar. Wah, saya udah bingung. Kalau saya muter masuk ke bak sampah ini, nanti ada paku, ada beling, ujung-ujungnya nanti bisa ganti ban gitu ya, bakal bolong dan sebagainya. Tapi mau nggak mau saya harus berputar. Ya selama kita mengikuti intuisi Bapak Ibu sering itu salah gitu ya. Ternyata jalan benar itu ada ke kanan. Dan ketika benar jalan ke kanan itu bertemu dengan rombongan dan mereka sudah siap gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nggak bisa selama-lamanya tahu kok kita tuh harus jalan kemana. Seringkali kita blank, seringkali kita tuh bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika hari ini kita diingatkan bersandar kepada tangan yang kuat, karena Tuhan tahu jalan yang ada di depan kita. Bagaimana kita tahu Tuhan menuntun langkah hidup kita? Bagaimana kita tahu Tuhan menuntun langkah hidup kita? Ikutilah arahan Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya, minggu yang lalu saya sudah ingatkan kepada kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena pengertian kita itu pun tidak selama-lamanya benar. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah yang menuntun hidup kita, maka saya percaya bahwa kita nggak akan pernah tersesat. Amin. Kita tidak akan pernah tersesat. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan memegang janjinya. Apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita adalah, kita perhatikan di ayat yang 19. Ya, Musa membuat tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah perkataan Yusuf gitu ya, kepada orang-orang Israel. Allah tentu akan mengindahkan kamu, ya, mengindahkan kamu, mengingat kamu, memperhatikan kamu, tidak melupakan kamu. Bapak Ibu, betapa indahnya ketika kita mendengarkan kata bahwa Tuhan memegang janjinya buat kita. Ya, apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita adalah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu janjinya buat kita, Bapak Ibu. Ketika Yusuf pun mengatakan kepada orang-orang Israel, Tuhan pasti akan mengindahkan kamu. Tuhan gak akan lupakan kamu. Walaupun kamu sudah ada di Mesir dan kamu mengalami banyak perbudakan, ingat satu hal, janji kepada nenek moyang kita, kepada leluhur kita, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Allah tidak akan melupakan kamu, percayalah. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kondisi dan keadaan yang berat, yang penuh pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita, ini kan kepada roh kita, kepada jiwa kita, Tuhan itu nggak lupakan saya. Tuhan itu nggak lupakan saya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi yang berat, kondisi yang putus asa, kondisi yang seperti kecewa, seperti nggak ada harapan lagi, dan seperti semuanya sudah buntu, kadang-kadang kita ada pada satu kondisi, Tuhan di mana sih? Tuhan di mana sih? Masa Tuhan nggak tahu sih, saya sedang susah loh, saya sedang butuh pertolongan loh, saya sedang butuh uluran tangan daripada Tuhan loh. Masa Tuhan lupakan saya sih? Kita ada pada titik mau kita melupakan Tuhan. Tapi ingat, kan kepada jiwa kita, kepada roh kita, bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ya, Allah selalu memegang janjinya buat kita, janjinya buat orang percaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali tidak percaya, melainkan percayalah pada janji firman Tuhan atas kehidupanmu dan kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan selalu beserta dengan umatnya. Kita perhatikan ayat 21 sampai ayat 22. Apa bukti pemeliharaan Tuhan? Yang dikatakan bahwa Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan barang salib. Apa bukti penyertaan Allah buat mereka? Ya, bukti penyertaan Allah buat mereka adalah tiang awan dan tiang api, tanda kehadiran Allah. Tiang awan itu menundungi bangsa Israel
Ya, bangsa Israel itu 2 juta orang. Itu baru terhitung laki-laki, Bapak Ibu. Ya, diperkirakan 2 juta orang. Kalau bersama dengan istri sudah 4 juta. Ditambah anak, ya belum. Anak pada masa itu kan pasti lebih dari 2. Tapi kalau kita pukul rata 2 orang, ya berarti sudah berapa? Banyak sekali. Tapi pernyataan Alkitab atas mereka tiap awal menudungi mereka, memayungi mereka sepanjang perjalanan. Mereka berjalan kemana? Tiap awal itu ikut memayungi mereka. Itu pada siang hari. Tapi pada malam hari dikatakan Allah pun hadir buat mereka lewat tiang api, menerangi mereka, tapi mereka tidak terbakar. Sepanjang perjalanan mereka bisa melalui, diberikan kehangatan, diberikan perlindungan oleh Tuhan Allah buat mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu bersandar pada Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan karena Dia selalu berserta dengan kita. Ya, Dia selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memang selalu bisa diandalkan. Kita selalu bisa mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya itu adalah Tuhan Allah kita. Ya, nggak selalu berarti kelancaran. Saya memberikan analogi begini, kita sayang sama anak kita. Semua orang tua pasti sayang sama anak kita. Tapi tidak berarti kalau kita sayang, semua yang mereka mau kita kasih. Betul ya? Nggak semua yang mereka mau kita kasih. Ya. Walaupun kita punya uang, walaupun kita mengasihi anak-anak kita, tapi nggak selalu yang mereka mau itu kita kasih. Nggak selalu yang mereka mau kita kasih. Kita pasti akan mengarahkan anak-anak kita, kenapa kamu tidak dikasih hal ini? Karena ini belum cocok untukmu, ini berbahaya buatmu, ini belum pantas untukmu. Ketika kita kembali lagi kepada pandemi yang kita alami hari-hari ini, ya, pandemi ini tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Mungkin kita ada sedikit syok gitu ya. Ya Tuhan, ini pandemi, banyak loh pendeta-pendeta yang meninggal gara-gara pandemi. Tuhan berserta kita nggak sih? Ya, pandemi dan kondisi yang terjadi tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Ya. Tuhan terlalu sayang kepada setiap kita, Bapak Ibu. Ya, terlalu sayang kepada setiap kita. Tuhan tidak akan menghancurkan diri kita yang Dia ciptakan. Ya, Tuhan tidak menghancurkan kita yang Dia ciptakan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita yang sudah diselamatkan. Ya Bapak Ibu, kalau kita menyelamatkan kucing yang di pinggir jalan, katakanlah, ya, kita selamatkan, sudah kita tinggalin. Gak mungkin dong kita sayang-sayang, kita jaga terus 24 jam. Aduh sayang sekali kucing. Itu kita nyelamatin kucing, kita udah taruh pinggir jalan, pasti aman, kita jalan. Tapi Tuhan gak begitu, Bapak Ibu. Tuhan yang tidak meninggalkan kita yang sudah diselamatkan. Bukan diselamatkan dengan sayang, ya ada anak kucing yang perlu ditolong dan kita selamatkan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dengan bersungguh-sungguh, dengan planning yang sangat jelas, dengan target yang sangat jelas, dan Tuhan pun melakukannya dengan hidupnya sendiri buat kita. Dan Tuhan dikatakan tidak meninggalkan kita yang sudah diselamatkannya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa sayangnya Tuhan sama kita. Kita sudah diselamatkan dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita diselamatkan bukan untuk ditinggalkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan untuk dikasihi oleh Tuhan. Ada penyertaannya yang luar biasa buat kita. Ingatlah bahwa kita tuh selalu ada di tangan Tuhan. Ya, dulu saya ingat ada satu stiker bentuk tangan. Ya, ada stiker bentuk tangan, lalu tangannya itu ada foto. Ya, tapi nggak tahu foto kita, gitu ya. Ini menggambarkan bahwa ada doa yang kalau nggak salah itu adalah, ya Tuhan, kepadamu lah aku memohon, gitu ya. Ke dalam tanganmu lah aku bersenyerahkan hidupku. Ya kita ini ada di tangannya Tuhan loh. Kalau kita ada di tangannya Tuhan, masa hidup kita tidak disertai? Kalau kita ada di tangan Tuhan, masa hidup kita tidak diperhatikan?
Ya, kita ini bukan cuma ada di tangannya, ada dalam pikirannya, ada juga di dalam hatinya. Pujian yang sangat memberkati kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau kita lagi sedih, lagi mungkin kecewa, kita mungkin sedang dalam keadaan yang sedang bad mood luar biasa, nyanyi dia lagu, ada pengharapan yang muncul, ada kekuatan yang diberikan kembali kepada kita, ada pengharapan kembali yang diterbitkan lagi buat kita. Karena kita diingatkan bahwa kita tuh selalu ada di pikirannya Tuhan, selalu ada di pikirannya Tuhan, dan Tuhan tuh gak pernah cuekin kita. Tuhan gak pernah cuekin kita. Kalau kita cuek sama orang, bodoh amat. Lo mau berdiri, lo mau duduk, mau makan, lo enggak, gua gak mikirin lu. Karena kita gak suka sama orang itu, gitu ya. Orang itu gak ada di pikiran kita. Tapi kalau orang itu ada di pikiran kita akan selalu pikirkan dia. Kita akan selalu, dia udah makan belum ya? Pasangan kita, contohnya istri atau suami kita, yang sejengkal-jengkalnya kita sama suami, masa kita nggak masukin suami? Yang sejengkal-jengkalnya kita sama istri, masa sih kita nggak ingat ulang tahun istri kita, gitu ya? Suami dan istri kadang-kadang saling menjengkelkan juga. Kita harus jujur. Bukan cuma istri yang jengkelin, suami kadang-kadang juga menjengkelin juga, gitu ya. Jadi jangan selalu merasa benar. Semua itu salah istri gua, atau semua itu salah suami gua. Semua kita punya adil, Bapak Ibu. Tapi dikatakan dalam kondisi yang begitu, kita tetap ingat itu adalah suami saya. Udah waktunya dia minum obat, udah waktunya dia makan, udah waktunya dia minum kopi, gitu ya. Kita pasti akan memperhatikan. Ataupun istri kita, ya ingetin istirahat, bantu pekerjaannya dan lain sebagainya. Karena dia ada di hati kita dan pikiran kita, apapun yang dikerjakan itu selalu ada dalam konsentrasi kita. Apalagi Tuhan kepada kita. Kita ini dalam milik kesayangannya, dia pasti akan menjaga dan melindungi kita. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengawali tahun 2021. Marilah kita bersandar kepada tangan yang kuat. Tangan yang kuat itu tahu tujuan yang ada di tangan kita. Tangan yang kuat itu dia selalu memperhatikan atau mengingat kita. Tangan yang kuat itu dia selalu bersama-sama dengan kita. Marilah kita melangkah di tahun 2021 dengan pengharapan, dengan keyakinan kepada Tuhan. Ya, kita buka tahun kita dengan optimis. Sepanjang tahun ini, walaupun pandemi masih belum selesai, kita terus membuktikan Tuhan ada atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita ada di tangannya Tuhan. Tangan Tuhan itu kuat, Bapak Ibu. Tangan Tuhan itu kuat, terlatih, ototnya kuat. Bukan cuma menopang saudara, tapi menopang seluruh muka bumi ini. Semua ada di kendalian tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan tidak kuat, untuk apa kita bersandar? Karena itu diberikan tema firman pada pagi hari adalah bersandar kepada lengan yang kuat. Lengan yang kuat itulah yang menopang kita ada sampai hari ini, yang membuat kita terus bersyukur dan bersukacita karena penyertanya hadir atas kehidupanmu dan atas kehidupanmu. Kiranya Tuhan terus menuntun kita sepanjang tahun ini, terus menuntun kita, dan jangan lupakan tangan Tuhan yang terulur atas kehidupan saudara dan saya. Kita selalu tidak. Bapa di dalam surga, betapa perlunya kami akan kasih setia Tuhan yang menuntun kami melewati kegelapan dunia. Tangan yang menuntun kami melewati badai hidup. Tangan yang menuntun kami kuat ketika pun kami harus berhadapan dengan padang rumput yang hijau. Tahu tangan kuat itu membawa kami pada kebahagiaan. Engkau hadir juga ketika kami harus bergumul. Engkau pun hadir juga ketika kami Tuhan harus ada di lembah air mata. Engkau hadir juga
ketika kami mungkin sedang berjalan di dalam kegelapan. Tuhan, kami perlu tangan-Mu. Kami perlu tangan-Mu Tuhan menuntun kami sepanjang tahun ini. Tahun yang masih rahasia buat kami. Tahun yang baru 3 hari kami lalui. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami membuktikan kasih setia Tuhan atas kami. Bapa, pegang tangan kami perlu Engkau sepanjang tahun ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu. Kau tahu Tuhan kehidupan mereka. Mereka masih bergumul sampai hari ini Tuhan untuk kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Asmara yang saat itu Tuhan sudah ditinjai. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong memberkatilah Tuhan setiap proses surat menyurat dan birokrasi yang sedang diurus di sana untuk pengobatan Ibu Asmara. Kami berdoa biar Tuhan lancarkan dan Tuhan tolong supaya Ibu Asmara bisa mendapatkan pengobatan yang baik juga di sana. Berdoa buat Ibu Halimah dan bersyukur Tuhan untuk kondisinya yang sudah jauh membaik. Kami berdoa biar Tuhan Kau terus berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada Engkau. Berkati buat anak-anaknya dan mereka terus Tuhan tetap ada dalam sukacita, tetap di dalam kekuatan daripada Tuhan. Mereka melihat campur tangan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sekalipun dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Kau meneguhkan dan Kau menguatkan setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu setiap pergumulan kami dalam ekonomi kami, dalam kesehatan kami, pekerjaan, usaha, bahkan juga dalam relasi keluarga, suami istri bersama dengan anak-anak, ataupun mungkin dengan orang tua di rumah, ataupun dengan mertua kami. Tuhan, kami berdoa minta anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan turun atas kehidupan setiap jemaat. Berkatilah juga anak muda-Mu Tuhan yang sudah mulai bekerja, yang masih kuliah, dengan banyak tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Berkati juga mereka yang bersekolah. Beberapa waktu ke depan mereka akan mulai masuk kembali di semester yang baru. Kiranya Yesus yang tolong berikan terus gairah kepada mereka memperbaiki setiap nilai-nilai mereka. Optimis bahwa tahun ini yang mereka bersungguh-sungguh penyertaan daripada Tuhan ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Semakin bertambah tahun, semakin juga bertambah umur kami. Kami berdoa minta Tuhan terus tumbuhkan pengharapan kepada Tuhan, kedewasaan yang bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, mengasihi sesama, melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan mau tolong kami menjadi pribadi yang semakin dipulihkan, semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Berkatilah sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus dari Bapak. Ini adalah perlambang tubuh dan darah Tuhan yang sudah tersalib di atas kayu salib untuk menebus setiap kami. Agar kami yang hina ini diselamatkan oleh Engkau. Bukan hanya diselamatkan, tapi Engkau pun tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur betapa berharganya kami di mata-Mu. Bapak, bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita harus firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pada pagi hari ini. Yeah.
Jemaat kasih Tuhan, melangkahlah di tahun 2021 dengan iman dan pengharapan. Bersandarlah kepada tangan yang kuat. Karena tangan kuat itu tahu apa yang ada di depanmu. Tangan kuat itu tidak pernah melupakanmu. Tangan kuat itu dia selalu menyertai kehidupanmu dan kehidupanmu. Pulanglah, bawalah damai sejahtera daripada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan tetaplah berbuah menjadi murid-murid Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.